Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Iqbal Adi Nugroho, NIM 202153134 dari kelas D. Persamaan dasar akuntansi. Akuntansi adalah proses mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Akuntansi berguna dalam mengukur hasil kegiatan sebuah perusahaan dan menyampaikan kepada pihak seperti kreditor atau investor. Akuntansi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern, organisasi, atau manajemen. Akuntansi manajemen merupakan proses mempersiapkan laporan keputusan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Akuntansi manajemen ini berguna untuk menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen. Perencanaan dan pengambilan keputusan ini dilakukan hanya untuk pihak intern perusahaan dan tidak di bawah peraturan hukum. Yang kedua adalah akuntansi keuangan, yaitu cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Akuntansi keuangan ini merupakan proses yang menyusun laporan keuangan yang berkaitan dengan perusahaan secara menyeluruh, baik internal maupun eksternal. Akuntansi keuangan ini berfungsi untuk mengetahui keuntungan dan kerugian. Laporan keuangan manajemen perusahaan sebagai pengawasan, sebagai pembuatan anggaran, dan sebagai penyusun informasi secara akurat. Yang ketiga adalah akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Akuntansi pemerintah yaitu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan keuangan terhadap keuangan negara dan digunakan untuk menentukan arah kebijakan ekonomi. Tujuan dari akuntansi pemerintah yaitu akuntabilitas, manajerial, dan juga pengawasan keuangan negara. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi lalu ke jurnal, yaitu jurnal adalah sebuah transaksi keuangan yang dicatat untuk pendataan perusahaan. Lalu ke buku besar, yaitu sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis yang disebut dengan buku besar. Lalu ke neraca saldo, yaitu laporan keuangan suatu entitas pada periode tertentu. Lalu ke jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan juga ke laporan keuangan, dan kembali lagi ke bukti transaksi. Konsep entitas terpisah. Konsep entitas terpisah adalah perusahaan yang dianggap terpisah dengan pemiliknya. Jadi perusahaan dengan pemiliknya memiliki keuangan yang dibedakan. Contoh dari konsep entitas adalah salon Elisa memiliki modal 10 juta, lalu digunakan atau diinvestasikan ke salon Elisa sebanyak 10 juta. Harta salon sama dengan 10 juta, kepentingan Elisa yaitu 10 juta. Harta sama dengan kepentingan pemilik, itu 10 juta sama dengan 10 juta. Lalu Elisa mendapatkan suntikan dana dari kreditor sebanyak 1 juta. Masuk ke dalam harta Elisa, harta sama dengan kreditor ditambah kepentingan. Harta
jadi 1 juta dari kreditor ditambah kepentingan pemilik 10 juta sama dengan 11 juta. Contoh transaksi dalam penyetoran uang. Setoran pemilik masuk ke dalam kas sebesar 10 juta, piutang 0, utang 0, dan modal 10 juta. Karena di awal maka piutang dan utang bernilai 0. Contoh jurnal transaksi. Berikut ini adalah contoh jurnal transaksi yang dimiliki oleh Salon Elisa. Yang pertama adalah harta Elisa memiliki kas 10 juta dan diinvestasikan ke Salon Elisa dengan modal 10 juta. Misal tanggal 20 Oktober, harta Elisa masuk ke dalam kas 10 juta. Piutang 0, utang 0, dan juga modal 10 juta. Lalu tanggal 21 Oktober Elisa meminjam uang sebesar 1 juta. Kas bertambah menjadi 1 juta, piutang 0, utang bertambah menjadi 1 juta, dan modal tetap yaitu 0. Kas masuk sebesar 1 juta, piutang 0, utang bertambah 1 juta, dan juga modal tetap. Lalu menghitung saldo. Harta menjadi 11 juta, utang plus modal bertambah 11 juta yaitu dari utang 1 juta dan modal 10 juta. Lalu Salon Elisa memiliki jasa rias, mendapatkan jasa rias tunai sebesar 600.000 masuk ke dalam kas dan juga ke dalam modal. Misal 22 Oktober 2021 mendapatkan jasa rias tunai sebesar 600.000. Utang 0, modal tambah 600.000. Lalu menghitung saldo. Harta menjadi 11.600.000, utang menjadi 1 juta ditambah 10.600.000 yaitu 11.600.000, yaitu sama antara harta dan juga utang plus modal. Yang keempat, ada jasa rias kredit yaitu sebesar 2 juta, di mana kas tetap 0, piutang bertambah 2 juta karena kredit, lalu utang 0 dan juga modal bertambah 2 juta. Jasa rias kredit, piutang bertambah 2 juta,
utang 0 dan juga modal pertama 2 juta. Lalu menghitung saldo. Jumlah harta Elisa menjadi 13.600.000, utang plus modal juga 13.600.000. Lalu salon Elisa membayar gaji karyawan sebesar 100.000, maka kas mengalami pengurangan dan juga modal mengalami pengurangan. Untuk gaji karyawan, kas berkurang menjadi 100.000, utang 0 dan juga modal berkurang 100.000. Lalu menghitung saldo. Saldo pada harta Elisa yaitu 13.600.000, pada utang dan modal yaitu saldo pada harta Elisa yaitu 13.500.000, utang plus modal yaitu 13.500.000 sama. Lalu pemilik menarik uang sebesar 200.000, maka kas dan juga modal mengalami pengurangan 200.000. Pemilik menarik uang sebesar 200.000 yaitu berkurang utang 0 dan juga modal berkurang 200.000. Lalu menghitung saldo akhir. Saldo akhir yaitu jumlah dari hartanya yaitu 13.300.000 dan juga pada utang plus modal yaitu 13.300.000. Yaitu pada harta total jumlahnya 13.300.000, pada utang dan modal 13.300.000, jadi balance.
Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.